Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan kepada rakan-rakan seperjuangan yang sama-sama mengontrak untuk mata kuliah ilmu negara ini. Seterusnya khas saya ucapkan kepada dosen pengampu kita, Ibu Vivit Pramita, atas bimbingan dan dorongan beliau untuk sama-sama kita menguasai mata kuliah ilmu negara ini sepanjang semester kali ini. Baiklah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang teori bentuk negara dan teori bentuk pemerintahan bersama-sama rakan seperjuangan saya, iaitu Dik Fatul Hafiz dan saya sendiri Ahmad Hakim, NIM 103-2013. Baiklah, sebelum saya mulakan dengan lebih lanjut, ingin saya tegaskan dalam makalah kali ini ataupun presentasi kali ini, apakah yang akan kalian dapatkan, iaitu yang pertama tentang pengertian negara. Seterusnya adalah macam-macam bentuk negara yang ada di dunia pada ketika ini. Itu dua. Dan seterusnya kita akan masuk kepada teori pemerintahan, iaitu terkandung dalamnya teori pemerintahan, iaitu pengertian pemerintahan dan bentuk-bentuk pemerintahan. Jadi ada 4 subtopik yang akan kalian dapat pada presentasi kali ini, iaitu pengertian negara, macam-macam bentuk negara, seterusnya pengertian pemerintahan dan macam-macam bentuk pemerintahan. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada subtopik yang pertama, iaitu bentuk negara, iaitu pengertian bentuk negara. Bentuk negara adalah susunan atau organisasi secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur negara seperti daerah dan pemerintahan. Dengan kata lainnya, bentuk negara itu membincangkan tentang dasar negara, susunan tata tertib negara, berhubung dengan organisasi tertinggi dalam suatu negara, serta kedudukan masing-masing organisasi tersebut dalam kekuasaan negara. Jadi secara ringkasnya, bentuk negara ini adalah mengenai daerah dan pemerintahan lah, dan membincangkan juga tentang dasar negara, apakah yang menjadi dasar di negara tersebut, susunan dan tata tertib organisasi yang ada di dalam negara tersebut. Itu adalah tentang pengertian bentuk negara. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk pada subtopik kedua, iaitu macam-macam bentuk negara. Okay, ada banyak bentuk-bentuk negara yang diterapkan oleh setiap negara. Bentuk ini disesuaikan dengan kebijakan dari setiap negara. Adapun yang popular serta banyak diterapkan di negara-negara moden dan ditemukan paling banyak ada 2 macam, iaitu negara kesatuan dan negara serikat ataupun federasi. Dua bentuk negara tersebut yang sekarang ini menjadi wujud dari negara-negara yang ada di dunia. Dari 2 bentuk negara kesatuan dan negara serikat, maka bentuk negara yang paling banyak dipakai di dunia sampai saat ini adalah bentuk negara kesatuan. Jadi yang paling banyak digunakan pada di dunia ketika ini adalah bentuk negara kesatuan. Seterusnya saya akan membincangkan tentang negara kesatuan. Baiklah, kita akan masuk kepada bentuk negara kesatuan. Secara mudahnya, negara kesatuan ini merupakan negara yang bersusun tunggal. Artinya hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Antara negara di dunia yang menerapkan bentuk kesatuan adalah negara Jepang, negara Indonesia dan negara Brunei. Negara kesatuan merupakan negara yang memusatkan kawalan negara pada satu pemerintahan di level pusat ataupun nasionalis. Pemerintah pusat menjadi pusat kekuasaan yang mempunyai kewenangan yang tinggi dan luas. Oleh kerana itu, pemerintah pusat dapat mengawal dan mengatur pemerintahan daerah. Okey, dilihat dari dasar pembentukannya, negara kesatuan dibentuk atas asas unitarism yang mempunyai kemerdekaan dan kedaulatan atas sebuah wilayah atau daerah yang dipegang sepenuhnya oleh pemerintah pusat. Namun dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi 2 macam, iaitu sistem pemerintahan secara sentral dan otonomi, iaitu desentralisasi. Okey, baiklah, seperti yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu negara kesatuan ini mempunyai 2 bentuk pemerintahan, iaitu secara sentralisasi ataupun desentralisasi. Okey, jenis negara kesatuan sentralisasi yang menjalankan secara sentralisasi iaitu ketika semua persoalan yang dijalankan pada setiap daerah dalam negara telah diatur dan diurus oleh pemerintah pusat secara langsung, sehingga pemerintah daerah tinggal menjalankan tentuan dan aturan saja. Ini maksud pemerintah pusat akan menjawab dan menangani semua persoalan yang ada, dan tinggal hanya pemerintah daerah menjalankan jawapan-jawapan tersebut ataupun menjalankan ketentuan itu saja. Antara contoh sentralisasi adalah
Yang pertama, pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian visa kepada warga negara asing. Yang kedua, pemerintah pusat menangani pemberian usul pembuatan undang-undang dari pihak eksekutif. Dan yang ketiga, pemerintah pusat mengangkat kepala daerah. Ini adalah bentuk-bentuk sentralisasi. Okey, selesai tentang sentralisasi. Seterusnya kita akan membicarakan tentang bentuk desentralisasi. Okey, dalam desentralisasi, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebahagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Ini dikenali pula sebagai desentralisasi. Jadi, dengan adanya kewenangan untuk membuat peraturan bagi daerahnya sendiri, itu tidaklah berarti bahawa pemerintah daerah itu berdaulat, sebab penguasaan kekuasaan tertinggi juga masih terletak di tangan pemerintah pusat. Dia hanya menyerahkan sebahagian kekuasaannya kepada pemerintah daerah berdasarkan hak otonomi. Okey, antara contoh desentralisasi adalah pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola pendapatan asli daerah, yang pertama. Yang kedua, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pejabat daerah yang bertugas membantu kepala daerah tingkat dinas. Dan yang ketiga, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menetapkan upah minimum regional. Itu adalah bentuk-bentuk desentralisasi. Baiklah, dalam sesebuah negara pastinya ada kelebihan dan kekurangan yang tersendiri berdasarkan bentuk pemerintahnya dan sebagainya. Dalam negara kesatuan juga mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Okey, antara kelebihan negara kesatuan adalah yang pertama, adanya kesamaan sistem dalam pemerintahan yang dapat menumbuhkan perasaan senasib, sepenangguhan, rasa memiliki dan patriotisme, serta memperkuat semangat persatuan dan kesatuan di kalangan bangsa. Yang kedua, manajemen pemerintahan lebih sederhana sehingga menyebabkan tidak kompleks dan beragam. Dan yang ketiga, meskipun kawalan ada di pemerintah pusat, tapi tidak menutup kemungkinan adanya pemerintah yang fleksibel di level daerah. Itu adalah antara kelebihan negara kesatuan. Antara kekurangan mempraktikkan negara kesatuan ini adalah rentan terjadinya adanya perpecahan yang diakibatkan ketidaksinkronan kemauan antara pusat daerah. Bermaksud kemauan di pusat daerah tidak semestinya synchronize. Dalam bahasa Inggeris disebut synchronize dengan yang di daerah, tidak selari. Kedua, lambatnya respon dari pemerintah bila terjadi persoalan di daerah. Bermaksud jikalau ada sesuatu permasalahan yang timbul di pusat daerah, tidak semestinya akan sampai di pusat pemerintah secara cepat. Okey, yang ketiga, berpotensi untuk menumbuhkan kediktatoran pada pemerintah pusat. Dan yang keempat, keragaman dan keunikan daerah kemungkinan bisa terdistorsi. Itu adalah antara kelemahan negara kesatuan. Baiklah, kita selesai tentang negara kesatuan. Seterusnya kita akan masuk kepada negara syarikat ataupun federasi. Negara syarikat merupakan negara yang bersusun jamak, artinya tersusun dari beberapa negara yang berdiri semula sendiri-sendiri. Kemudian negara itu mengadakan ikatan kerja yang efektif, tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang yang dapat diurus sendiri. Di dalam negara syarikat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah negara bahagian memiliki otonomi sebagaimana yang dimiliki oleh negara merdeka, kecuali untuk urusan tertentu seperti menyangkut soal diplomasi luar negeri, hubungan internasional dan keamanan nasional. Selain itu, negara bahagian mempunyai kewenangan untuk membuat undang-undang tersendiri, parlimen sendiri, serta kabinet dan eksekutif sendiri. Itu adalah tentang negara syarikat ataupun federasi. Antara contoh di dunia yang terbentuk ataupun berbentuk syarikat atau federal yang antara lain adalah negara Australia, negara Kanada dan negara Malaysia sendiri. Okey, baiklah, seterusnya saya akan masuk kepada kelebihan negara syarikat ataupun federasi serta kekurangannya. Kita masuk kepada kelebihan dulu. Kelebihan dari negara syarikat adalah bentuk negara lebih mengakomodasi keragaman dan keunikan daerah. Yang kedua, ada penyebaran kekuasaan dan kewenangan antara pusat dan daerah. Ketiga, bentuk negara ini lebih meningkatkan partisipasi politik rakyat. Yang keempat, negara syarikat meningkatkan efisiensi pemerintahan. Itu adalah antara kelebihan negara syarikat ataupun federasi. Seterusnya kita akan masuk kepada kelemahannya. Antara kelemahan negara ini adalah berpotensi memunculnya tumbuh raja-raja kecil di daerah yang tidak tersentuh pusat.
Yang kedua, kebijakan pusat dapat terganggu oleh kepentingan pemimpin daerah yang menyebabkan tidak sinkronnya kebijakan pemerintah federal dan daerah. Ketiga, biaya penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa sangat berbeza dan timpang antara satu daerah dengan daerah yang lainnya. Yang keempat, bentuk negara ini juga dapat berpotensi menciptakan jurang yang lebar antara daerah kaya dengan daerah yang miskin. Itu antara kelemahan yang ada di dalam negara syarikat, dan ya, itu antara kelemahan yang saya lihat sendiri di Malaysia dan negara yang mengamalkan syarikat seperti di Australia dan Kanada. Itu adalah antara kelebihan dan kelemahannya. Seterusnya kita masuk kepada teori pemerintahan. Bentuk pemerintahan adalah hal yang menerangkan tentang struktur organisasi dan fungsi pemerintahan saja dengan tidak menyinggung struktur daerah maupun penduduknya. Bentuk pemerintahan adalah suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada rangkaian institusi politik yang digunakan untuk mengorganisasikan suatu negara untuk menegakkan atas suatu komunitas politik. Menurut para ahli, ada banyak bentuk pemerintahan, tetapi jika dilihat di dunia ini, maka ada dua bentuk pemerintahan yang banyak dianut oleh negara-negara yang ada di dunia. Menurut Kusnadu dan Ibrahim yang mengambil pendapat Hans Kelsen, mereka menyatakan bahawa bentuk pemerintahan ada dua, iaitu bentuk pemerintahan monarki dan bentuk pemerintahan republik. Bentuk pemerintahan republik mengharuskan jabatan pemimpin ataupun kepala negara itu dilakukan menggunakan pemilihan umum dengan masa jabatan yang ditentukan. Bentuk pemerintahan monarki pula menghendaki pengisian jabatan pemimpin ataupun kepala negara itu dilakukan secara turun-temurun berdasarkan kepada garis keturunan. Sekarang kita akan membahas tentang pemerintah republik. Pemerintah republik menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Hal ini sesuai dengan istilah republik yang artinya kembali ke rakyat ataupun masyarakat. Bentuk pemerintahan republik dapat diidentifikasikan dengan menggunakan kajian terhadap karakteristik dari bentuk pemerintahan republik. Antara karakteristik dari bentuk pemerintahan republik ini adalah peralihan kekuasaan dilakukan dengan mekanisme pemilihan. Rakyat akan melakukan pemilihan dalam memilih kepala pemerintahan. Yang kedua, pemimpin hanya kepanjangan tangan dari rakyat. Kerana itu, pemimpin bertanggungjawab terhadap rakyat. Dalam konteks ini, bentuk pemilihan republik dapat dilihat dari pertanggungjawaban pemimpin negara atau ataupun pemimpin pemerintahan. Jika pertanggungjawaban pemimpin negara atau pemerintahan kepada rakyat, maka negara tersebut menganut bentuk pemerintah republik. Yang ketiga adalah bentuk pemerintah republik dapat diberlakukan dalam bentuk negara kesatuan atau syarikat kerana tidak mengharuskan adanya kekuasaan mutlak dalam sesuatu negara atau pemerintahan. Pemerintah republik boleh dibahagi kepada beberapa macam. Antaranya adalah yang pertama adalah republik absolut. Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengakibatkan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakan oleh partai politik. Dalam pemerintahan ini, parlimen memang ada namun tidak berfungsi. Yang kedua adalah republik konstitusional. Dalam sistem republik ini, presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun, kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu, pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlimen. Yang ketiga adalah republik parlementer. Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya berfungsi sebagai kepala negara, namun presiden tidak dapat diganggu-gugat, sedangkan kepala pemerintah berada di tangan Perdana Menteri yang bertanggungjawab kepada parlimen. Dalam sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif. Seterusnya adalah pemerintahan monarki. Pemerintahan monarki merupakan pemerintahan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan. Negara yang mengamalkan pemerintahan monarki adalah negara yang dikepalai oleh seorang raja atau ratu atau kaisar sebagai kepala negaranya. Monarki juga boleh dibagi kepada beberapa macam. Antaranya adalah yang pertama adalah monarki absolut. Monarki absolut adalah suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah ataupun kaisar yang kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Pemerintah raja merupakan wewenang yang harus dipatuhi oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan eksekutif
yudikatif, dan legislatif yang menyatu dalam ucapan dan perbuatannya. Yang kedua adalah monarki konstitusional. Monarki ini adalah suatu bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja atau kekuasaannya dibatasi oleh undang-undang dasar. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu datang dari raja itu sendiri kerana takut dikudeta. Ada kalanya proses monarki konstitusional itu terjadi kerana adanya revolusi rakyat terhadap raja. Yang ketiga adalah monarki parlementer. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan parlimen sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Dalam monarki parlementer, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet iaitu Perdana Menteri dan bertanggungjawab kepada parlimen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara iaitu simbol kekuasaan yang kedudukannya tidak dapat diganggu-gugat.